Jadi kalau tadi kan pada kuartal pertama 24 juta ya? Ya oke. Jadi persediaan akhirnya turun menjadi 20 juta yang ini penurunannya tuh mengalami kerugian yang nanti kita akui dalam laporan laba rugi komprehensif. Kemudian tahun kedua, jadi yang dijual itu sebesar 2.000 unit ya. Jadi dikurangkan dari sisa unit pada kuartal pertama tadi. Jadi kan masih sisa 8.000 tuh dikurangi 2.000 jadi 6.000. Kan? Nah, diketahui bahwa unit ini dijual 2.000, kemudian harga unit harga unitnya itu adalah berapa tadi yang line kedua ini? Itu adalah diketahui bentar ya. Turun ya, jadi 6.000. Jadi di sini 6.000 ya, jadi turun 1.000 ya di pasar ya. Oke, jadi sehingga mendapatkan saldo akhirnya adalah 36 juta. Kemudian untuk yang ketiga itu dia terjual lagi 2.000 kan? 2.000. Nah, namun sekarang harganya itu naik sebesar 7.000. Jadi ada penyesuaian ya, penyesuaian pada pasar itu senilai 1.000 untuk yang harga per unitnya. Ya. Oke. Kemudian apa di sini ya, teman-teman bisa ngerti ya. Jadi bisa lihat ya di situ harga unitnya. Jadi harga unitnya itu kan tadi 10.000 itu karena persediaannya tidak akan dinilai melebihi biaya dari yang tadi perolehannya kan cuma 10.000 tadi di awal. Nah, kita lihat nanti di bawahnya ya. Jadi ya perolehan itu nanti tidak boleh lebih dari sini walaupun lebih ya. Jadi nanti akan kita lihat di sini. Kemudian juga kuartal keempat, kemudian dia terjual 2.000 lagi ya, penyesuaian kuasa 2.000 dan nilainya itu tadi kan dikasih tahu di soal bahwa nilai pasar itu udah 11.000 gitu kan. Tapi kenapa ditulis di sini 10.000? Jadi walaupun nilai pasarnya 11.000 itu tidak boleh melebihi nilai pokoknya yang 10.000 tadi gitu. Jadi kalau misalnya lebih ya lebihnya itu tidak diakui gitu. Kita tetap mengakui sampai dengan harga maksimal yang ditetapkan di awal gitu ya. Makanya di sini nilainya 10.000. Kalau tadi kan dia sesuaikan dengan yang masing-masing soal informasi tadi kan. Ada yang harga pasarnya 7.000, kemudian 6.000, kemudian naik lagi ke 7.000, kemudian kan paling tinggi itu 11.000. Tapi karena maksimalnya tadi dia perolehannya adalah 10.000, harganya ya tidak bisa bercetak di sini 11.000. Jadi seribunya itu dianggap sebagai ya maksudnya tidak diakui lah kelebihannya begitu kan. Tuh. Nah, oke, jadi di sini kan ada penyesuaian pasar. Nah, ini sebenarnya 6 juta ini dia menunjukkan bahwa ini merupakan total pemulihan kerugian atas tahun sebelumnya gitu. Jadi kan sebelumnya ada negatif di sini kan. Nah, ini ada total pemulihan kerugian sebelumnya. Jadi untuk membuat penilaian persediaannya ya. Nah, jadi perusahaan PT Induk itu kadang-kadang kita tidak yakin mengenai adanya penyebab turunnya nilai pasar, kemudian menganggapnya itu hal yang permanen. Karena itu perusahaan dia mengakui penurunan tersebut dalam kuartal terjadinya. Jadi tidak ada pengakuan yang diwajibkan ya jika penurunan tersebut diantisipasi dengan gejala temporer. Jadi kalau misalnya ada gejala temporernya maksudnya bisa dipulihkan lagi sebenarnya penurunan nilainya pada akhir tahun. Oke. Jadi ini adalah penghitungan harga pokok penjualannya pada tiap kuartal ya, yang ini ya. Tadi kan ini kan dia berapa tadi kan biaya alokasinya 2.000 kali 10.000, jadi ini penghitungannya detailnya. Kuartal 1 itu ada 14 juta, 20 juta, di kuartal 2 8 juta, kuartal 3 dan kuartal 4 itu adalah 8 juta. Nah, kemudian tadi kan kita tahu ya kalau kuartal pertama dan kedua itu dia mengalami penurunan nilai, ya kan? Nah, masih di sini ya, jadi kan ada penurunan nilai tuh. Kemudian di kuartal ketiga dan keempat itu dia naik lagi, kan? Kayak di sini.
Kan tadi kan dia penurunan, penyesuaian ya di kuartal pertama dan kedua. Kemudian dia naik lagi di ketiga dan keempat gitu kan. Jadi yang kuartal ketiga dan keempat ini itu akan menjadi pemulihan kerugian, ya kerugian dari kuartal satu dan 2. Namun kalau misalnya pengurangan dalam nilai pasar di kuartal pertama dan kedua dianggap temporer atau sementara ya, maka kuartal 3 dan 4 tadi tidak menunjukkan pemulihan kerugian pada kuartal pertama dan kedua. Jadi itu perbedaannya. Ya, jadi dalam laporan keuangan interim itu diketahui bahwa total HPP atau harga pokok penjualan yang dilaporkan untuk interim ya harus merekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan gitu. Jadi ingat bahwa tadi harga pasar 11.000 ya lebih tinggi dari harga pasar pada awal tahun 10.000. Jadi pada laporan tahunannya itu cuma dikali dengan 10.000 harga unit. Ya, jadi pada tahun pertama dia kan 4 juta tuh. Jadi tahun 1 tuh biayanya dialokasikan ke HPP. Berarti itu senilai 2.000 dikali dengan 10.000. Teman-teman sudah lihat yang tadi ya. Jadi total untuk keempat kuartalnya ini itu adalah 20 ya. Totalnya itu nanti adalah 80 juta. Dari mana? Itu dapatnya dari yang 20 juta, 8 juta dan 8 juta. Ya, jadi itu 80 juta. Nah, kemudian kita bahas masuk pada biaya dan beban lain. Ya. Jadi biaya dan beban ini harus dibebankan ya pada laba rugi interim dalam periode interim di mana keduanya terjadi. Jadi selain biaya produk, itu dia harus dibebankan juga ke dasar yang sama dengan periode tahunan. Jadi sebenarnya intinya ya itu perbedaannya tadi tentang waktu yang disingkat. Jadi pemilihan antara pengakuan langsung ya dan pengeluaran dalam laporan interim itu serta alokasinya dalam beberapa laporan laba rugi interim itu berdasarkan evaluasi subjektif dari periode yang mendapatkan manfaat ya. Jadi walaupun sebagian besar pengeluaran itu dibebankan pada periode interim pada saat terjadinya. Nah, kapan pengeluaran ini dapat ditangguhkan ya? Ya, jadi beberapa perusahaan sih sebenarnya memfokuskan perbaikan dari peralatan yang besar dalam waktu satu periode berikutnya itu untuk pelaporan interim itu biaya perbaikan itu dapat ditangguhkan. Jadi kayak aset dibayar di muka atau misalnya kewajiban perkiraannya kemudian dialokasikan untuk beban perbaikan ke setiap periode interim gitu. Kemudian begitu juga dengan pajak bangunan itu dapat ditangguhkan ya atau pada periode interim juga. Jadi daripada dia mengakui secara penuh sebagai sebuah beban ya jadi itu bisa ditangguhkan. Kemudian biaya iklan. Nah, biaya iklan yang besar itu juga bisa dialokasikan ke periode-periode interim yang menerima manfaatnya. Nah, daripada nanti mengakui semata-mata itu adalah periode interim saat biaya dikeluarkan sepenuhnya gitu kan itu susah juga. Jadi secara umum biaya total pengiklanan misalnya itu dibebankan untuk menentukan laba rugi tahunan. Jadi tidak ada penangguhan gitu ya. Kita akan lihat ada nggak di sini ya contohnya ilustrasi ya ini. Ilustrasi dari penangguhan dan alokasi biaya iklan gitu. Jadi di tanggal 1 April itu ada biaya iklan ya pada awal kuartal kedua jadi itu timbul biaya sebesar 20 juta ya. Jadi ini kampanye iklan yang diperkirakan akan memberikan manfaat untuk 3 kuartal terakhir dari tahun berjalan. Gitu. Nah, dalam kasus ini itu PT Induk menentukan ya bahwa kampanye iklan tidak memberikan manfaat pada kuartal pertama karena makanya tidak ada dibebankan iklan pada tahun berjalan jadi tidak bahan iklan ya pada kuartal pertama. Oke. Kemudian berikutnya adalah kemudian kita lanjut ya. Jadi sebagai contoh itu jika misalnya tanggal 30 September manajemen itu memutuskan bahwa penjualan konsolidasi untuk kuartal ketiga yang berakhir itu di kuartal ketiga itu berakhir 30 September ya. Manajemen memutuskan bahwa penjualan konsolidasi untuk kuartal ketiga yang berakhir 30 September itu adalah 120 juta. Dan estimasi penjualan kuartal keempat itu sebesar 180 juta juga. Maka saldo sisanya itu adalah sebesar 151 juta. Ya, dalam iklan bayar di muka. Jadi itu nanti akan dialokasikan ke kuartal ketiga. Caranya adalah
mmm, dalam itu dialokasikan itu pertama 120 juta tadi ya, 120 juta yang tadi, merupakan, kuartal ketiga ya di 30 September dibagi dengan 300 juta itu dikali dengan, 15, juta. Jadi 15 juta ini adalah, sisa saldo dalam akun iklan yang di muka. Jadi sebelum ini kita masuk ke yang, review sedikit. Jadi pada awal kuartal ketiga tadi ya, jadi informasi yang kita dapatkan adalah pertama yaitu, sorry saya nggak bisa balik ke ini, ke PowerPoint. Jadi yang pertama, tadi kan ada informasi tentang pada awal kuartal ketiga itu sisa biaya iklan itu ada 15 juta, jadi masih terdapat dalam iklan bayar di muka. Jadi jika penjualan aktualnya berbeda dengan jumlah estimasi, maka prosedur pengalokasian itu direvisi begitu dalam perubahannya. Kemudian tadi apalagi yang diketahui bahwa penjualan konsolidasi kuartal ketiga itu 120 juta, gitu kan? Berarti kita melihat berapa nih pengalokasiannya. Jadi kita bisa mencari berapa biaya iklan yang dialokasikan ke kuartal ketiga. Jadi dapat lihat bahwa kan 120 juta nih tadi dibagi 300 juta gitu kan, kemudian dikali dengan 15 juta yang merupakan sisa biaya iklan. Nah, jadi, mmm, sehingga dapatlah, ini ya jadi kalau dari kuartal pertama di sini teman-teman bisa lihat itu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret berakhirnya ya. Kemudian tahun kedua tuh di April 1 sampai 30 Juni, kemudian di kuartal ketiga itu nanti adalah dari 1 Juli ke September, kemudian yang keempat tuh 1 Oktober sampai ke Desember. Nah, ini adalah tanggal berlakunya kuartal pertama sampai kuartal keempat dalam 1 tahun. Oke, jadi dapat teman-teman lihat ya di dalam kolom ini, pada kuartal kedua yaitu di April 1 sampai 30 Juni itu kan, itu bisa dilihat bahwa debit dari beban iklan itu adalah berapa? 5 juta ya di sini kan. Kemudian, kredit iklan dibayar di muka, ya atau saldo dalam iklan dibayar di muka itu adalah, 5 juta juga ya, 5 juta ya. Nah ini yang tadi yang 5 juta ini dapatnya dari mana ya? Dapatnya dari kalau yang, untuk yang nilai ini, itu kita dapatkan dari 100 juta. Jadi ini kan totalnya 400 ya, di sini nggak ditotalin ya. Ini kan totalnya 400 juta. Jadi untuk bisa mendapatkan nilai 5 juta yang di sini itu adalah 100 juta dibagi 400 juta in totalnya, kemudian dikali dengan 20 juta yang di sini saldo dalam iklan yang awal. Itu ya. Nah, setelah dapat ya 5 juta kan, kemudian kita kurangi nilainya dari 20 juta kurang 5 juta menjadi 15 juta. Nah, begitu seterusnya sampai nanti mendapatkan nilai nol. Jadi begitu juga dengan yang sini ya, dibagi 200 juta juga dibagi dengan 400, kemudian dikali dengan nilai sebelumnya. Sehingga dapatlah di situ, sini ya, saldonya itu berkurang jadi 0 ya. Jadi 100 juta tadi kan itu penjualan kuartalannya ya dibagi 400 juta. Jadi terlihatlah gitu ya berapa saldo iklan bayar di muka yang dialokasikan gitu kan. Nah, itu sih simpel aja untuk yang pembebanan iklan. Kemudian lanjut ke perbedaan antara akuntansi dan juga pajak penghasilan. Jadi ada perbedaan permanen dan juga ada perbedaan temporer gitu ya. Atau perbedaan non temporer. Jadi perbedaan permanen itu kan tetap ya. Temporer itu maksudnya sementara. Ya jadi permanen itu perbedaan yang non temporer. Jadi kalau yang pertama itu perbedaan permanen, jadi ini kategorinya hal-hal yang tidak dapat dimasukkan sebagai penghasilan kena pajak untuk periode fiskal. Jadi itu contohnya misalnya ada premi asuransi jiwa ya, kemudian ada dana yang diterima oleh perusahaan asuransi, kemudian ada jenis-jenis tertentu dari denda yang dianggap bukan beban yang bisa mengurangi pajak. Nah, berikutnya juga tentang pendapat.
Nah, kemudian jenis tertentu dari denda ya, yang dianggap bukan beban, yang bisa mengurangi pajak, kemudian pendapatan lain yang telah dikenakan kayak misalnya dividen. Nah, jadi hal itu dimasukkan dalam laporan laba rugi sehingga perlu disesuaikan nanti dengan laporan akuntansi sehingga antara pajak penghasilan perlakuan itu sama dengan akuntansi juga. Yang kedua, itu adalah perbedaan temporer. Jadi hal ini terjadi karena ada perbedaan pengakuan beban dan pendapatan ya. Jadi contohnya adanya sewa diterima di muka ya. Jadi menurut pajak itu dilaporkan sebagai pendapatan bukan sebagai Jadi kalau di akuntansi kan nggak dicatat sebagai pendapatan gitu kan. Kemudian beban rugi yang diestimasikan ya. Jadi itu dilaporkan sebagai beban menurut akuntansi. Tapi kalau dalam hal pajak itu bukan beban. Begitu juga dengan depresiasi gitu kan. Ya, kemudian penilaian persediaan juga begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja lihat ke contoh ya. Jadi ini ilustrasinya adalah PT Induk dan Anak itu memperoleh laba konsolidasi dari operasi berkelanjutan, jadi itu mencapai 225 juta pada tahun fiskal. Kemudian perbedaan permanen antara laba rugi akuntansi dan pajak itu adalah 2 juta ya. Jadi ini mengenai premi yang dibayarkan untuk asuransi jiwa pegawai utama dari perusahaan. Oke. Dividennya 27 juta. Kemudian tarif pajak penghasilannya 10% untuk pendapatan yang kurang dari 50 juta, 15% untuk yang 50 pendapatan 50 juta, kemudian sampai 100 juta ya, kemudian 30% untuk yang lebih dari 100 juta. Jadi ini estimasi dari tarif pajak penghasilan untuk periode interimnya. Jadi dia kertas kerja ya untuk estimasi berapa tarif pajak yang nanti akan dikenakan begitu pada perusahaan. Jadi tadi kan laba dari operasi berkelanjutan yang diketahui 225 juta. Ya, kemudian adanya penyesuaian perbedaan permanen. Dalam hal ini ditambah ya, untuk yang premi asuransi jiwa itu ditambah, kemudian untuk dividen yang diterima itu dikurangi ya, dikurangi 27 juta, kemudian dapatlah estimasi laba tahunan kena pajaknya 100 juta. Nah berikutnya adalah kita lakukan penghitungan pajak penghasilan. Jadi kan 200 juta berarti 50 juta pertama itu kali 10%, kemudian yang kedua itu dikali juga dengan 15% ya, karena kan range-nya itu, kemudian untuk yang 30% itu lebih dari 100 juta atau sama ya. Jadi yang 30% itu kita kalikan dengan 100 juta sehingga dapatlah di situ pajak hasilnya sebesar 42 juta 500.000 ya. Jadi ini totalnya ya, dapatnya di sini. Nah, kemudian jurnalnya apa yang kita perlu catat, yaitu beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan. Oke. Untuk teman-teman lihat kalau di buku tulisan saya ini dia tidak ini ya, jadi ya begitu ya. Jadi income tax expenses ya terhadap income tax payable. Itu yang catatannya. Kemudian perhitungan pajaknya terpisah ya. Jadi untuk yang di tahun berikutnya, jadi dia itu beban pajak penghasilan untuk dia yang kedua ini dia mencatat penyisihan pajak penghasilan di kuartal kedua nih. Jadi di kuartal kedua ya melakukan kena pajak, jadi dia diharuskan melaporkannya 250 juta. Berarti berdasarkan ini ya teman-teman, kalikan sehingga dapatlah 57 juta 500.000. Oke. Oke, berikutnya think ada yang terakhir ya. Jadi perubahan akuntansi di periode interim. Ya, jadi ini adalah PSAK 25 ini dia tentang keuntungan dan kerugian periode berjalan. Kan? Jadi misalnya adanya perubahan prinsip akuntansi, kemudian perubahan estimasi, kemudian kesalahan-kesalahan yang mendasar. Jadi kalau berbicara tentang perubahan prinsip akuntansi ya itu karena ada prinsip akuntansi baru yang dianggap lebih baik gitu sih saya highlight ya. Prinsip nggak bisa di highlight. Kemudian daripada prinsip akuntansi yang digunakan. Jadi perubahan ini itu memungkinkan dan butuh yang namanya proses penerapan retrospektif. Jadi diterapkan pada seluruh laporan keuangan sebelumnya, termasuk kepada laporan keuangan interim juga. Jadi kalau perubahan jenis pengaruhnya kumulatif itu ya dilakukan dalam periode interim
yang setelah periode interim pertama ya, maka laporan interim sebelumnya juga harus disesuaikan. Ya, kemudian tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan depresiasi atau amortisasi ya, itu dianggap sebagai metode perubahan estimasi. Jadi bukan perubahan prinsip akuntansi itu sendiri. Kemudian teman-teman ini bisa lihat ya penerapannya. Jadi penerapannya itu perusahaan misalnya mengubah metode akuntansi dari rata-rata tertimbang menjadi FIFO gitu kan. Nah, jadi harus menerapkan dari retrospektif nantinya. Oke, teman-teman bisa baca ini. Kemudian juga perubahan estimasi akuntansi ya. Jadi perubahan estimasi ini informasi baru yang harus disiapkan oleh entitas. Jadi perubahan ini itu disajikan biasanya dalam periode berjalan ya, kemudian atau dia prospektif aja sehingga efek perubahan itu hanya akan terlihat pada periode di mana si perubahannya itu terjadi gitu atau setelah adanya perubahan. Jadi contohnya perubahan estimasi akuntansi dalam menghitung penyisian piutang tak tertagih. Nah, karena berdasarkan informasi yang tersedia, perhitungan itu sudah misalnya tidak cukup lagi nih gitu. Itu ada perubahan estimasi gitu kan. Kemudian di perubahan. Nah, ini tentang kesalahan mendasar. Jadi standar berlaku menyatakan bahwa koreksi atas kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya itu bukan sebuah perubahan prinsip ya. Jadi entitas itu harus menyajikan kembali laporan keuangan yang telah disajikan untuk menunjukkan koreksi atas kesalahan tersebut. Jadi itu yang menjadi kaitan dengan kesalahan mendasar. Jadi kesalahan ini biasanya itu merujuk pada angka atau periode yang dilaporkan. Ya, teman-teman bisa simak di sini. Jadi perusahaan itu biasanya dia membuat perubahan akuntansi diminta untuk membuat sejumlah pengungkapan juga pada periode di mana perubahan itu terjadi. Oke, jadi saya rasa untuk materi pelaporan segmen dan interim ini kita sudah sampai di sini, sudah lumayan tercover. Jadi tadi untuk yang segmentasi teman-teman sudah lihat ya, apa saja yang nanti yang perlu dilakukan uji signifikansi 10%, kemudian ada yang 75% untuk yang konsolidasi, apa saja yang dalam uji signifikasi 10%. Kemudian dalam interim ini bagaimana tadi kayak ada contoh pembebanan biaya iklan gitu kan kepada masing-masing kuartal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.